Pemirsa, harga sejumlah komoditas bahan pangan mengalami kenaikan di berbagai daerah jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Seperti di Pasar Sentral Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, harga sayuran hingga minyak goreng mengalami kenaikan. Harga cabai besar misalnya naik menjadi Rp30.000 per kilogram, menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga cabai rawit jenis cakra juga mengalami kenaikan dari Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sejak satu pekan lebih terakhir, komoditas lainnya yang terbilang masih tinggi adalah bawang merah, bawang putih, dan tomat. Sementara harga semua jenis minyak goreng mulai dari minyak goreng curah, minyak bersubsidi minyak kita, dan minyak goreng premium juga mengalami kenaikan. Harga minyak kita misalnya naik dari Rp14.000 menjadi Rp16.000 per liter karena minimnya pasokan. Pedagang mengatakan tingginya harga komoditas bahan pangan ini dipicu minimnya pasokan yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan jelang Lebaran. Diprediksi kenaikan harga akan terus mengalami lonjakan jelang Hari Raya Idul Kurban. Itu yang Kenaikan harga minyak goreng di pasar tradisional Sidoarjo, Kota Lamongan, Jawa Timur hanya berlaku pada minyak goreng curah yang mengalami kenaikan Rp300 menjadi Rp15.800 per kilogram sejak 2 hari terakhir. Pedagang memperkirakan kenaikan harga minyak goreng curah disebabkan adanya kenaikan biaya produksi di tingkat pabrik, sementara minyak goreng kita justru terpantau stabil yakni Rp15.000 per liter. Sementara untuk harga telur ayam yang juga naik Rp1.000 menjadi Rp28.000 per kilogram dikarenakan produksinya menurun di tengah kemarau panjang. Sedangkan gula pasir terpantau turun Rp500 menjadi Rp16.000 per kilogram. Pedagang berharap tidak ada kenaikan harga bahan pangan atau harga bahan pokok jelang Hari Raya Idul Adha mengingat dampak kenaikan akan berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat. Ini minyak apa? 15,5 itu minyak apa? Lalu bagaimana pantauan harga pangan di pasar tradisional di Jakarta dan juga di Semarang, Jawa Tengah akan disampaikan Insan Suwardi langsung dari Pasar Kopro, Jakarta Barat dan Andre Aprianto langsung dari Pasar Karangayu, Semarang. Kita akan ke Jakarta terlebih dahulu. Ini ada Insan, selamat siang Insan, bagaimana pantauan harga bahan pokok di sana? Selamat siang Gemma dan juga pemirsa. Untuk beberapa bahan pokok dari Pasar Kopro Jakarta Barat, kami melihat ada 3 komoditas utama bahan pangan seperti ada kentang, buncis, dan juga wortel yang saat ini mengalami kenaikan dengan rentang mencapai Rp5.000 per kilogram. Di mana sebelumnya para pedagang di Pasar Kopro ini menjual dengan harga rentang di angka Rp20.000 per kilogram. Dan sedikit untuk memberikan keterangan, kita akan berbincang dengan salah satu pedagang sayur, ada dengan Mas Anang. Mas Anang, sedikit ya, untuk bahan pokok di tempat Mas Anang dan Pasar Kopro ini apa saja Mas yang naik saat ini? Yang naik buncis, wortel, terus sama kol. Untuk buncis sendiri naiknya berapa, sekarang dijual berapa Mas? Dari harga 20 sekarang jual 25. Untuk wortel 5.000. Kalau wortel dari harga 25 sekarang 28. Lalu untuk bahan-bahan pokok seperti kalau bawang di tempat Mas apakah mengalami kenaikan dan sekarang harganya berapa sih Mas? Kalau bawang malah turun ini. Turun dari harga 80 sekarang 60. Ini masih cukup tinggi tapi Mas? Masih. Untuk kenaikan 3 bahan pokok tadi saya sudah terasa sejak kapan sih Mas? Apakah benar mengingat faktor Idul Adha juga akan kita lewati Mas? Iya, soalnya baru minggu ini naiknya. Terus daun bawang malah. Untuk bawang sendiri apakah akan ada kemungkinan naik menjelang Idul Adha atau mungkin juga cabai bagaimana Mas? Kalau bawang sih kemungkinan masih stabil, tapi kalau untuk cabai kemungkinan naik. Terima kasih Mas Anang untuk kesempatannya. Nah, pemirsa tadi Gemma tadi sudah disebutkan bahwa beberapa bahan pokok seperti kentang dan juga kol serta wortel ini mengalami kenaikan harga. Dari pantauan kami juga terhadap beberapa pedagang lain untuk harga bawang merah meski memang tadinya sempat melonjak hingga Rp80.000 per kilogram, saat ini mereka menjualnya cukup turun di angka Rp52.000 per kilogram. Dan untuk minyak kita dari pantauan kami di Pasar Kopro Jakarta Barat ini kami cukup sulit untuk menemukan minyak kita dan kami mencoba bertanya ke beberapa pedagang menyebutkan bahwa stok yang cukup langka menjadikan mereka kesulitan untuk mendapatkan minyak kita
kita yang dapat dipasar ke masyarakat. Sehingga untuk minyak goreng yang dijual di sini kami melihat untuk harganya dijual bervariasi dengan rata-rata di angka Rp20.000 per liter. Karena memang kabar minyak kita ini juga mendekati dengan isu adanya kenaikan harga eceran tertinggi yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini menjadikan salah satu tantangan baru bagi pedagang pasar kopro karena memang kesulitan stok untuk mendapatkan minyak kita ini menjadi tantangan utama mereka untuk menjualkan minyak kita kepada masyarakat. Sedangkan untuk harga daging, tadi kami memantau ke bagian daging di pasar Kopro Tanjung Duren Jakarta Barat. Untuk harga daging sapi ini masih bertahan di angka Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Harga daging sapi ini mereka sebutkan masih tergolong normal dan mereka menyebutkan bahwa faktor Idul Adha ini masih belum terasa pada sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan mereka menyebutkan bahwa 3 hari ataupun hingga 1 hari menjelang Hari Raya Idul Adha baru akan ada perubahan ataupun volatilitas harga yang akan terjadi pada daging sapi yang akan mereka jual mengingat dengan tingginya permintaan dari masyarakat menjelang Hari Raya Idul Kurban. Sedangkan untuk harga beras, kami tadi juga memantau ke bagian beras yang menjual beras kepada masyarakat di pasar kopro. Dari rata-rata harga beras yang dijual untuk beras lokal tipe medium ini masih dijual di angka Rp14.000 sampai dengan Rp20.000 ke atas. Tergantung jenis beras yang masyarakat pilih di pasar kopro. Mereka menyebutkan bahwa para pedagang menyebutkan bahwa stok beras lokal ini memang masih berada di atas harga eceran tertinggi yang telah ditentukan oleh pemerintah di atas Rp12.500 per kilogram karena disebutkan bahwa mereka telah mengalami kenaikan harga saat mengambil di supplier sebelum mereka menjualkannya secara eceran di pasar kopro Jakarta Barat. Dan mereka menyebutkan dan berharap bahwa menjelang Hari Raya Idul Adha agar tidak terjadi kenaikan yang cukup signifikan karena mereka sudah cukup khawatir menjual harga bahan-bahan pokok yang cukup tinggi mengingat ketakutan akan turunnya daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha ini akan mempengaruhi penjualan mereka di pasar kopro Jakarta Barat. Demikian, Gemma. Baik, dari Jakarta kita beralih ke Semarang, ada Andre Aprianto. Andre, bagaimana pantauan harga pokok di sana? Apakah ada yang mengalami kenaikan? Baik, Gemma dan juga pemirsa, selamat siang. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha, pantauan harga di pasar-pasar tradisional di Kota Semarang, seperti di mana saat ini yang melaporkan, yaitu di Pasar Karangayu, Kota Semarang. Dari pantauan kami, harga masih relatif stabil, namun yang menjadi catatan kami adalah beberapa harga kebutuhan pokok seperti harga bawang merah yang masih relatif mahal, yaitu di harga Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilo. Meski demikian, pada pekan lalu harga bawang merah sempat menembus harga Rp50.000 per kilo. Meski masih tergolong mahal Rp40 hingga Rp45.000, namun harga bawang merah masih di bawah harga yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp60.000 per kilo. Harga lain yang menjadi catatan kami adalah harga yang sempat dinaikkan pemerintah, yaitu harga beras per tanggal 1 Juni kemarin, namun hingga tanggal 9 Juni ini harga beras di pasar tradisional Kota Semarang, di Pasar Karangayu masih belum ada tanda-tanda kenaikan. Justru harga beras hampir di semua jenis beras relatif turun Rp500 per kilonya. Seperti harga beras kualitas medium saat ini di harga Rp13.000 per kilo, harga beras kualitas premium Rp15.000 per kilo, dan harga beras bulog Rp13.500 per kilo. Sementara harga kebutuhan pokok lain yang sempat dan sudah dinaikkan pemerintah, yaitu minyak goreng, minyak subsidi minyak goreng kita, saat ini juga ketersediaan di Pasar Karangayu masih cukup aman dan harganya pun masih relatif stabil, yaitu Rp15.000 hingga Rp16.500 per liter. Dari data lain yang kami dapat dari beberapa pedagang di Pasar Karangayu ini, harga kebutuhan pokok seperti bawang putih saat ini Rp40.000 per kilo, harga daging ayam saat ini Rp35.000 per kilo, dan harga gula pasir Rp17.000 per kilo, dan juga harga telur ayam Rp28.000 per kilo. Gemma, dapat kami sampaikan pula kemarin Menteri Perdagangan sempat meninjau langsung harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha di pasar ini, di Pasar Karangayu, untuk memastikan harga masih stabil. Dari perbincangan atau dialog dengan beberapa pedagang, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyimpulkan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Semarang masih stabil dan juga ketersediaannya masih aman hingga 3 bulan ke depan. Meski demikian, yang menjadi catatan atau sorotan dari Menteri Zulkifli Hasan adalah harga
bawang merah yang masih relatif mahal dibandingkan dengan kota-kota lain. Sementara itu, pemerintah Kota Semarang sendiri telah menerjunkan tim untuk terus memantau distribusi pasokan kebutuhan pokok agar tidak menyebabkan kenaikan kebutuhan pokok, baik menjelang Idul Adha ataupun pasca Idul Adha nanti. Dan yang menjadi catatan kami pula dari beberapa pedagang yang sempat kami jumpai, para pedagang mengeluhkan lesunya daya beli masyarakat dan sepinya penjualan yang disebabkan salah satunya karena faktor cuaca dan diperparah dengan maraknya penjualan sembako secara online di Kota Semarang. Pemerintah diharapkan untuk dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok baik sebelum, saat Lebaran Idul Adha maupun pasca Lebaran Idul Adha nanti. Gema, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Andre Aprianto atas informasi Anda dan sebelumnya ada Insan Suwardi. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.